ini film Jepang Yes. yang aku rasa mungkin ini seumuran sama kamu Sobat Talks, yang dirilis tahun 1987. Oh wow. Wow, cukup luar biasa ya. Yes, film ini sangat film yang cukup historik karena Benar. di Jepang ada monumennya, guys. Nah. Wah. Penasaran kan filmnya apa? Kinepox. Balik lagi Sobat Talks barengan sama Roro dan juga Ivan di program Kinepox. Dan seperti tadi yang sudah kita janjikan ya, Rau. Bener, kaget banget karena biasanya ada sesuatu sebelum memulai dan langsung 3, 2, 1, oke. Kita kembali lagi di 105,3 Fox Radio Jogja bersama Kinepox. Bener banget. Tadi Roro udah sempat bilang kalau di edisi kali ini kita bakal ngebahas satu film yang bertemakan kesedihan atau berakhir dengan sad ending, Sobat Fox. Ya, masih dengan tema love, tapi yang ini lebih sad. Tapi tenang aja karena dua film ini sangat booming banget, terkenal banget, gak cuma sekedar di Hollywood atau yang lain, tapi di seluruh dunia. Ini sudah kayaknya kalau misalnya kita ngomongin dua film yang bakal kita bahas, kayak semua orang sudah harusnya udah tahu lah ya. Yes. Tapi bukannya sebelumnya di edisi-edisi sebelumnya kita juga ngomongin film-film yang akhirnya sad ending juga kan? Iya. Atau memang karena Ivan dan Raura tuh terlalu melankolis sih. Jadi pilihan film-film cintanya tuh banyak yang sad. Nah, buat kamu yang penasaran, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Fox Radio Jogja. Betul. Scroll aja, kemarin Ivan sama Roro udah ngomongin apa aja sih film sad ending yang dimaksud seperti apa. Cek aja di beranda YouTube-nya di kita, gitu. Yes, karena di YouTube-nya Fox selain ada Ivan dan Rara di Kinepox juga ada program-program acara yang sangat keren. Bener. Dan sangat lucu. Dan kemarin kita juga udah tayang juga sih paling-paling award. Jadi jangan lupa untuk ke YouTube dan scroll untuk nonton si paling-paling award. Si paling-paling award. Kita berdua si paling film. Di edisi kali ini kita bakal ngomongin satu film yang pertama. Ini film Jepang. Yes. Yang aku rasa mungkin ini seumuran sama kamu Sobat Talks, yang dirilis tahun 1987. Oh wow. Wow, cukup luar biasa ya. Yes, film ini sangat film yang cukup historik karena di Jepang ada monumennya, guys. Nah. Wah. Penasaran kan filmnya apa? Langsung aja kita tonton bareng-bareng. Ini dia trailernya. Itu dia Hachiko. Hachiko, kalau dalam bahasa Indonesianya Hachi adalah angka 8. Yes. Sama angka dengan 8. kutus-kutus. Angka 8 memang selalu dipercaya sebagai angka pembawa keberuntungan. Bener, dan amin. ini digunakan juga sebagai nama film dan juga si tokoh anjing yang ternyata memang ada, guys, di dunia nyata. Ada ininya, ada monumennya. Ada monumennya, jadi ini berdasarkan kisah nyata. Dan mungkin buat kamu yang masih penasaran ceritanya tentang apa, sebenarnya ini ceritanya tentang hati nurani seorang manusia dan juga persahabatannya dengan anjing. Dimana memang kalau kita ngomongin anjing kan memang jadi satu teman manusia, apalagi di Jepang udah sangat lumrah kalau misalkan orang tuh punya anjing sebagai teman hidupnya gitu. Ya, dan juga anjing ini adalah anjing yang sangat khas. Ini ras dari Jepang. Bener. Sejenis Shiba Inu ya. Ini jenisnya adalah Akita Inu. Oh, Akita Inu. Oke, dia adalah jenis Akita Inu dan Bener. memang itu adalah anjing khas Jepang yang memang film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang ada di Jepang juga. Benar, tentunya. Ini sebenarnya sudah dibikin beberapa versi. Yes. Ada juga versi Hollywoodnya ya, Ral? Ya, betul. Dimainkan oleh Richard Gere. Nah, itu yang lebih baru. Mungkin kamu bisa tonton yang bisa lebih gampang diakses versi Amerika ya. Betul. Ini versi originalnya juga nggak kalah menyedihkannya. Oh, wow. Karena emang ceritanya adalah menceritakan seorang dosen bersama dengan keluarganya yang selama ini mendambakan banget, pengen banget memelihara seekor anjing dengan ras Akita Inu ini. Dan pada satu hari dia ketemu sama orang yang akhirnya kayak, ini loh ada Akita Inu yang available kalau misalkan kamu jadi mau mengadopsi, bisa nih diadopsi. Ternyata dengan berbagai kendala akhirnya bisa diselesaikan dengan
bertemulah si Akita ini dengan si pemilik barunya ini yang merupakan seorang dosen bernama Sujiro Uno. Ya, jadi si profesor ini adalah seorang dosen Ha. dan dia setiap hari dia menggunakan kereta Betul. untuk pergi ke tempat kerjanya dia. Mm-mm. Dan disitulah cerita ini bermula dan Wah. kenapa si monumen Hachiko ini terletak di Dekat stasiun, bener di banget Tokyo. Shibuya. Yes, Jadi, di stasiun Shibuya. Kalau kita ngomongin cinta pada dasarnya kan nggak cuma manusia ke manusia ya, Ya. bisa ke sesama, kemudian kita juga bisa ngomongin percintaan kita atau mungkin jalinan rasa chemistry manusia dengan hewan, karena pas banget Valentine kamu bisa merayakan cinta ini dengan siapa aja. Tapi khususnya episode ini cintanya dengan cara yang sedih. Lagi-lagi diingetin. Yang sedih, saya highlight ya, karena film ini tuh bener-bener sedih banget. Karena di situ menggambarkan kesetiaan bagaimana binatang peliharaan tuh setia banget dengan kita dan mereka tuh ternyata bisa merasakan rasa disayang, Benar. rasa dimiliki dan kemudian mereka mengekspresikan timbal balik dari kebaikan yang sudah kita berikan. Bener, dan dari sekian orang yang mungkin sudah merawat si Hachiko ini, ternyata dia memang cocoknya sama si sosok profesor ini. Ya. Sampai akhirnya, kita ceritain nggak ya, enak ya? Jadi mungkin latar belakangnya Hachiko Nah. dan Profesor Ueno ini memang membangun kedekatan tersendiri. Bahkan dari seluruh keluarga, profesor ini yang paling dekat dengan si anjing ini. Karena sebelumnya sempat ditolak ya. Ditolak sama anggota keluarga yang Iya, lain. betul. Ini karena anaknya insist untuk, aku tuh pengen banget memelihara seekor anjing, please banget diizinin ya gitu. Tapi akhirnya at the end, karena bertambahnya usia si anak, perjalanan waktu juga, anaknya memutuskan untuk menikah. Dan dengan satu atau mungkin lain hal dan dengan banyak pertimbangan akhirnya si Hachiko dititipkan sama papahnya. Ya betul, dan si profesor ini dekat banget sama si anjing dan anjing ini kemudian punya kayak semacam kemelekatan sehingga setiap kali profesor itu berangkat dan pulang kerja dia selalu ikut guys, untuk nganter ke stasiun dan dia juga ditungguin ya dan ditungguin sampai profesornya itu pulang. Sesetia itu kalau kita ngomongin yang namanya binatang peliharaan, dalam konteksnya di sini adalah anjing dengan ras khusus ini. Ini diproduseri sama Toshio Nabeshima dan juga sutradaranya adalah Sojiro Koyama, Sobat Fox, dengan skenario ditulis sama Koneto Shindu. Ini satu film yang aku rasa kalau misalkan kamu udah bosan banget sama percintaan duniawi sesama manusia, kemudian pengen flashback nonton sinematografi zaman dulu, cocok ya dong? Ya, tapi ini juga mengingatkan kita sih untuk reminds lagi tentang bagaimana sih tentang kasih sayang. Nah. Maksudnya ini kasih sayang antara manusia dengan binatang peliharaan dan itu juga mungkin bisa memberikan kayak inspirasi untuk kita terus menjaga kasih sayang kita terhadap sesama manusia. Itu dia. Tapi dari sini kita bisa mengambil satu ilmu kehidupan. Kalau misalkan kamu sudah punya responsibility dan juga sudah memutuskan untuk melihara binatang apapun itu, please lakukan dengan sebaik mungkin, jaga dia dengan baik-baik tanpa kamu membuang atau bahkan kayak kalau udah bosen ya udah dibiarin aja gitu, kasihan guys gitu. Nah ini aku mau cerita ya Sobat Fox semua, gimana sih kedekatannya itu. Jadi pada suatu hari profesor ini stroke kan dan dia akhirnya meninggal dunia di kampusnya kalau nggak salah ya. Dan si Hachiko ini masih aja tetap setia nungguin. Bahkan sampai tengah malam karena si profesornya itu nggak pulang-pulang di stasiun dan dia terus menunggu. Kalau di kisah nyatanya itu terjadi di tanggal 21 Mei 1925. Wow. Iya, emang udah 1925. Luar biasa. Rilisnya aja tahun 87 dengan sinematografi yang sangat khas banget. Ini malah jadi kayak kalau kita tonton sekarang, kalau aku kemarin nonton ini sinematografinya malah jadi kekinian lagi, ngetren lagi gitu. Dengan pengambilan angle-angle yang seperti ini, kemudian dari situ kita bisa kayak, wah zaman dulu ternyata penceritaannya juga sangat luar biasa. Iya, dan ini benar-benar based on true story karena si Hachiko ini tetap terus menunggu profesor sampai akhir hayatnya dia. Jadi dia tetap di titik itu guys, di depan stasiun Shibuya nungguin si profesor buat pulang dan sampai
memutuskan. hayatnya Hachiko. Karena Hachiko mungkin kurang bisa memahami tentang konsep bahwa profesor sudah nggak ada ya. Dan masyarakat di sekitar Shibuya sudah sangat mengenal Hachiko karena dia berada di satu titik itu terus. Dan mereka memberikan Hachiko makan dan juga semacam selimut ketika musim salju. Betul. Dan monumennya, kalau misalkan kamu punya kesempatan berkunjung atau liburan ke Jepang, boleh banget datang ke daerah Shibuya. Aku nih khususnya juga belum pernah, semoga nanti suatu saat bisa ya. Yeay. Dan itu menjadi sebuah monumen yang merupakan sebuah bentuk atas Apresiasi, kesetiaan dan juga bagaimana binatang peliharaan sangat-sangat mencintai tuannya. Oke deh, itu dia kisah sedih yang pertama. Lagi-lagi cinta tidak harus sama dengan manusia. Berikutnya, Roro akan berikan satu film yang ini juga film-film flashback ya. Iya, film yang sangat lama banget. Dan Roro juga, ini juga film yang sad juga, tapi nggak apa-apa, makin lama makin asik. Betul. Kita tunggu dulu, kita lewat yang satu ini. Adegannya masih autentik ya. Oh ya, adegan berada di pinggir kapal dan terbang. I'm flying, Jack. I'm flying. Yes, ini adalah sebuah kisah cinta yang sangat legendaris. Benar. Berdasarkan true story tentang film kapal, tentang kapal termewah yang pernah ada di dunia, yaitu kapal Titanic.